Shalom Eleanors yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Pasti jawabannya baik. Entah kenapa kita punya kecenderungan untuk menjawab baik ya. Saya sendiri mengalaminya. Beberapa hari yang lalu II yang di Hong Kong itu WA call. Terus waktu saya lihat, wah, saya angkat. Lalu di seberang suaranya terdengar, "Aseng, gimana kabarnya?" Eleanors bisa tebakan jawabannya, baik. Loh, katanya di Surabaya itu statusnya lagi hitam. II lihat loh di internet. Oh, rupanya II ingin menanyakan sehubungan dengan masalah COVID-19. Ya. Lalu kemudian saya nanya sama II, karena saya juga lihat di internet. Gimana kabarnya di sana di Hong Kong? Baik, nggak kenapa-napa. Loh, gantian saya nanya. Saya lihat di internet loh, itu chaos banget dan lain sebagainya. Iya, tapi jauh dari rumah II. Oh gitu. Eleanors yang terkasih, kenapa kita cenderung menjawab pertanyaan bagaimana itu dengan jawaban baik? Ketika saya coba renungkan, oh iya, karena kita tidak ingin menyusahkan hati orang yang bertanya kepada kita, ya kan? Yang kedua, supaya tidak berpanjang kata kan? Bagaimana kabarnya? Baik, udah, end, conversation end. Eleanors yang terkasih, kalau mau dapat jawaban yang orisinil, jangan tanya, tapi lihat, stalking aja, stalking di medsos. Bisa lihat di IG atau Facebook. Nah, saya dapat status jawaban yang original dari sebuah status di FB. Nah, saya juga udah minta izin sama yang bersangkutan untuk sharingin. Apa yang dia tulis? Dia tulis di statusnya cuma 4 kata. 4 kata, yaitu the best years. Dalam hati saya waktu lihat statusnya saya bingung, ini orang ajaib banget ya. Kenapa dikatakan 2020 bagi dia the best year? Rupanya saya itu keluputan. Tahu ya? Ada 1 kata, saya katakan 4 kata kan? The best lompat year. Rupanya the best worst year. The best worst year. Jadi yang dimaksudkan adalah dari semua tahun-tahun yang buruk, dari worst, tahun ini adalah yang paling, yang benar juga. 1998 kerusuhan Mei menimpa khususnya untuk keturunan Tionghoa. Bahkan gereja tempat saya dulu pernah melayani dikatakan apa? Gerejanya dijarah, bahkan garpu dan sendok pun tidak disisakan. Itu 1998. Tapi kita bisa bangkit. 2008 krisis moneter. Saya pernah berbicara dengan seseorang dan dikatakan apa? 2008 adalah tahun yang berat di dalam usahanya. Dia tutup usahanya, lalu dia bayar hutang-hutang usahanya, dan ya start dari nol. Tapi dia bisa melewatinya. Tetapi kalau 2020 bukan hanya menggerogoti ekonomi, sudah ada, ya kan? Bahkan ada yang kemudian mengalami yang disebut dengan kematian. Jadi Eleanors yang terkasih, ada yang bilang 2020 adalah malaikat pencabut nyawa itu sendiri. Sehubungan dengan banyaknya yang tumbang, nyawa yang terenggut. Nah, lalu bagaimana the best worst year skenario-nya? Bagaimana kita harus menghadapinya? Ada di dalam pengupasan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya mari kita angkat pujian. Kita lantunkan iman kita, iman percaya kita bahwa penolong kita Yesus Kristus setia.
dari referennya dulu ya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari kita katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Tuhan berkati, kami yakin dan percaya Tuhan hadir saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema khotbah pada hari ini adalah jangan lupa bahagia. Natsnya terambil dari Pengkhotbah 9 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Elders yang terkasih, ya, saya itu hobinya makan dan nongkrong. Dan waktu di gereja tempat saya dulu melayani, dibuka kafe baru, apalagi menunya steak. Wah, saya coba untuk datang. Dan ketika saya masuk dan memesan makanannya, suasananya begitu cozy, begitu nyaman, enak banget, ya kan? Di sana ada ornamen-ornamen, dekorasinya juga luar biasa. Tapi yang terlebih dari itu semua, ada banyak tulisan-tulisan yang kreatif, yang di depan saya ada satu tulisan yang ajaib. Di sana tertulis kalimat jangan lupa bahagia. Elders yang terkasih, tulisan itu membuat saya berpikir, ada tah orang yang lupa bahagia? Bukankah tujuan hidup manusia, ya salah satunya adalah mencari kebahagiaan. Sambil menanti, kemudian tulisan itu jadi ngajak memprovokasi saya untuk mikir, apakah saya sudah bahagia? Ya saat itu saya lagi memikirkan beban pelayanan, ya pernak-perniknya dan lain sebagainya. Sampai kemudian iya ya, tulisan itu relevan. Karena bisa jadi itu membuat kita, kesibukan yang ada membuat kita merenggut kebahagiaan kita, merenggut damai sejahtera kita. Apalagi ketika dikaitkan saat ini, elders yang terkasih, bisa-bisa saya pikir masih sangat relevan sekali untuk mengingatkan supaya kita tidak lupa bahagia. Kenapa kita jangan lupa bahagia, elders yang terkasih? Ya kan? Karena permasalahannya ketika kita begitu memfokuskan diri pada masalah dan kita berdoa sama Tuhan,
Tuhan saya punya masalah yang berat. COVID ini sudah kemana-mana. Menurut saya itu tidak elok. Bukankah lebih baik kita katakan kepada COVID yang kita sebut sebagai masalah itu, hey COVID-19, saya punya Tuhan yang lebih besar daripada kamu. Elenes yang terkasih, sejajar dengan itu, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, kitab Habakuk misalnya, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Yang berbunyi demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Elders yang terkasih, saya kurang bisa memahami konteks dari nats yang dari kitab Habakuk ini. Tetapi ketika ketika kita ada di tahun 2020 ini, saya jadi ngerti. Bahkan kalau kita lihat tulisan Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Filipi 4 ayat 4, ayat 4-nya dah ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya kalau bahasa Inggrisnya, rejoice in the Lord, and again I say it, rejoice. Elenes yang terkasih, Rasul Paulus kita tahu ketika dia menjadi rasul, ketika menjadi hamba Kristus Yesus, hidupnya tidak mudah. Tetapi dia masih bisa menasihatkan kepada, bisa dikatakan jemaatnya, kepada murid-muridnya di Filipi agar bersukaria. Bahkan kalau kita lihat di dalam Amsal 24, firman Tuhan di dalam Amsal 24, ayatnya yang ke-10. Amsal 24 ayatnya yang 10, apa yang dikatakan di sana? Demikianlah firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi Eleanor yang terkasih, mengapa kita harus tidak menjadi tawar? Karena tawar hati adalah sebuah ungkapan yang artinya tidak bersemangat. Yang kondisinya tidak ada kemauan lagi, hilang keberanian, kecewa dan putus harapan. Jadi Eleanor yang terkasih, genaplah firman Tuhan pada hari ini. Supaya kita bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Karena jika kita terpuruk di dalam kesedihan, ya kan? Ini akan mempengaruhi. Dan terlebih daripada itu, Eleanor yang terkasih, kalau kita sampai bisa lupa bersukacita, lupa berbahagia, kemungkinan besar kita tidak mengerti. Ada hal yang, maafkan saya ya, ada hal yang kurang tepat di sana. Kenapa demikian? Karena kemungkinan besar sumber bahagia, sumber sukacita, sumber damai sejahtera itu, sumbernya yang salah. Eleanor yang terkasih, ada yang bertanya, apa yang menjadi sumber bahagiamu? Kalau ditanya apa, pasti jawabannya adalah kekayaan, mungkin popularitas dan lain sebagainya. Tetapi Eleanor yang terkasih, pertanyaan yang benar bukan apa yang menjadi sumber, tetapi siapa yang menjadi sumber sukacitamu? Siapa lagi? Kalau bukan Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita. Makanya relevan sekali ketika Rasul Paulus katakan, rejoice in the Lord, and again I say rejoice. Bersukacitalah. Joy. Apalagi kalau Eleanor yang di Pregolan, ada sukacita yang luar biasa, yaitu sukacita joy heavenly. Heavenly joy, sukacita surgawi. Eleanor yang terkasih, Nazaruddin adalah seorang yang cerdik. Suatu ketika Nazaruddin itu pada siang hari mencari sesuatu di depan rumahnya.
Lalu tetangganya nanya, Pak Nasarudin, oi, lagi cari apa Pak? Aku loh lagi nyari jarumku yang jatuhnya di dalam rumah. Loh, Bapak nyari jarum jatuhnya di dalam rumah, kenapa di luar? Ah, kalian gak ngerti. Karena di luar lebih terang daripada yang di dalam. Jadi lebih mudah bagi saya mencari jarum yang jatuh itu di luar rumah saya. Eleanors yang terkasih, ini jokes. Tetapi ada satu kebenaran, ada satu pelajaran moral yang kita bisa tarik, yaitu apa? Jangan-jangan ketika kita tidak bisa berbahagia, kita tidak bisa bersuka cita, karena kita mencarinya di luar. Padahal bicara tentang kebahagiaan, itu adanya di dalam hati yang takut akan Tuhan. Karena itu Eleanors yang terkasih, jangan lupa bahagia. Jadi apa yang Tuhan inginkan? Pesan Tuhan, message Tuhan hari ini jelas kepada setiap anak-anak Tuhan. Di dalam masa COVID-19 ini, masa pandemi ini, Tuhan ingin agar kita tetap bersukaria, bersuka cita di dalam Tuhan. Loh, ada masalah? Betul ada masalah. Bahkan kemudian mungkin ada orang-orang yang terdekat dengan kita yang Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Tetapi Tuhan tidak ingin kita terpuruk di dalam kedukaan, kemurungan dan lain sebagainya. Karena kita tidak bisa melakukan apa-apa jika jika hati kita menjadi tawar. Oke, sampai sedemikian jauh mari kita berdoa. Tuhan Yesus tolong kami agar kami tidak lupa bahagia. Tuhan tolong sidang jemaat juga, biarlah pesan Tuhan ini bisa memberikan kekuatan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Eleanors yang terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian dari Lause Joyce ya. Lause Joyce, ya, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Sekalipun dunia sedang kacau balau karena COVID-19 ini, tapi kuasa Tuhan tetap nyata. Anugerah Tuhan bukan hanya menyembuhkan orang yang sakit, tetapi orang yang berdosa diselamatkan. Puji Tuhan, mulai akhir tahun 2019 ada beberapa guru dari sekolah Elion ikut di dalam kebaktian Mandarin di Pregolan. Dan sampai awal tahun 2020 ada satu guru yang namanya Chen Laosi. Dia serius dan ingin lebih tahu tentang Tuhan Yesus. Dan saya ngomong sama Zhou Mushi, seperti biasanya Zhou Mushi kasih saya bahan, lalu saya siap untuk ajari dia. Di waktu yang bersama ada beberapa teman juga saya ajak. Akhirnya ada 4 orang ikut kelas ini. Setiap minggu 1 kali di gereja satelit. Setelah tugas saya di EMC, saya langsung ajari mereka. Dan dengan COVID-19 di Surabaya mulai serius, sekolah Elion juga mulai kelas melalui online. Guru-guru juga gak boleh keluar. Tapi kami nak menyerah. Melalui online juga kami lanjutkan kelas ini. Dan bahannya yang dikasih Zhou Mushi itu cukup banyak ya. Kalau menurut jadwal kira-kira perlu 3 bulan baru bisa selesai. Waktu itu sudah akhir Februari,
sedangkan mereka awamel sudah selesai kontrak dengan sekolah kita. Jadi saya minta hikmah dari Tuhan bagaimana ya menyelesaikan dalam tidak sampai 2 bulan ini. Tapi puji nama Tuhan, sepanjang kelas ini berjalan, mereka sangat-sangat sungguh-sungguh belajar, tidak pernah absen satu kali pun. Sampai bulan April 20-an, pelajaran yang terakhir sudah mau selesai. Saya mulai bergumul dan saya berdoa sama Tuhan, kalau kelas ini selesai, lalu mereka pulang ke China, saya merasa sayang sekali. Karena kalau di China, mungkin lingkungannya, suasana rohani itu sangat kurang. Jadi saya berdoa, bergumul, dan saya tantang kepada Chen Laoshi itu, apakah mau enggak kalau selesai kelas ini dibaptis? Puji nama Tuhan, dia mau. Lalu saya cepat-cepat hubungi Zhou Musi sama Huang Chuantao ya. Huang Chuantao sama Zhou Musi mereka juga sangat mendukung. Dan waktu itu gereja kita juga mulai online. Tapi kita dengan sukacita ya mau dilakukan baptisan hari Minggu. Waktu itu Zhou Musi tanya saya, yang mau dibaptis 1 orang saja ya? Karena yang ikut kelas ada 4 orang, tapi yang 1 sudah pulang karena takut corona waktu itu. Jadi masih ada 2 teman lagi. Saya jawab Zhou Musi, sementara 1. Tapi saya terus berdoa, bergumul, saya tiap hari sama Wei Zhong, anak-anak saya juga, teman saya juga Zhou Musi ya, saya juga minta bantu doa. Lalu 2 hari sebelum Chen Laoshi dibaptis, saya telepon 2 orang itu. Dari jam 7 sampai jam 9, singkat kata, akhirnya Roh Kudus yang bekerja. Jadi mereka juga setuju mau dibaptis bersama-sama pada hari Minggu. Puji nama Tuhan, tanggal 26 April merupakan hari yang sukacita bagi kita semua yang hadir. Zhou Musi, Huang Chuantao, Wei Zhong yang ambil foto, ada Feng先生ya, Pak Zhong juga saya, Yali, juga cucu saya. Kita menyaksikan momen yang sangat mulia itu. Dan beberapa kali saya sama Yali nangis karena terharu dan menyaksikan kuasa Tuhan begitu ajaib. Puji Tuhan, setelah dibaptis 2 hari, mereka ambil keputusan untuk pulang lebih awal. Padahal waktu itu tiketnya sangat mahal, lebih mahal dari biasa 4-5 kali lipat. Tapi mereka tetap beli tiket, hari Selasa mereka pulang. Dan mulai hari Rabu, Juanda airport mulai tutup. Sungguh luar biasa Tuhan kita ya, Maha tahu. Ya, dan saat ini mereka sudah aman di China karena belum ketemu gereja. Jadi setiap minggu kita masih pertemuan, persekutuan di online ya, melalui online, sharing, bagi firman Tuhan, juga mereka banyak pertanyaan.
Karena saya rasa perlu sebelum mereka dapat gereja untuk terus menguatkan iman mereka. Dan seringkali saya dengar kesaksian mereka, saya bisa terharu sekali. Karena ternyata mereka imannya sungguh-sungguh. Bahkan sudah mulai injili kokonya, memenya, temannya. Dan namanya Chen Laosi itu, dia punya pacar sudah jalan 4 tahun lebih. Dan sebetulnya sudah siap-siap mau nikah. Tapi berhubung dia sekarang sudah jadi Kristen, calon suami, calon mertua tidak setuju. Minta Chen Laosi ini lepas dari Kristen kalau masih mau jalan terus hubungan ini. Tapi Chen Laosi pilih untuk tetap ikut Yesus, dan dia akhirnya putus sama pacar ini. Masih banyak kesaksian sungguh membuat saya kagum kaliar Tuhan atas mereka. Dan saya percaya Tuhan mau pakai mereka di zaman ini untuk pemuda-pemudi di China yang sangat butuh kebenaran Tuhan. Ya, kondisi yang di Surabaya mungkin masih kurang baik. Apalagi ada saudara seiman kita, teman, famili kita, ada yang kena corona, ada yang sampai meninggal dunia. Kita sangat-sangat sedih. Tetapi di satu sisi yang lain, ini juga adalah kesempatan yang baik untuk penginjilan. Karena hati manusia saat ini sangat kosong dan bimbang, dan tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Jadi hati manusia sangat membutuhkan kasih Tuhan. Biar kita gunakan kesempatan ini baik-baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sudah dengar kesaksian dari Laosi Joyce? Ya, itulah yang disebut dengan kebahagiaan atau sukacita surgawi. Mari kita masuk dalam pokok doa. Pertama-tama dan terutama mari kita bersyukur buat anugerah Tuhan atas hari ulang tahun kemerdekaan HUT RI kita yang ke-75. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan sudah memberkati kami, bahwa bangsa kami yang tercinta Republik Indonesia ini sudah mencapai umurnya yang 75. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan berikan kami modal kemerdekaan sehingga kami bisa bersumbangsi di dalam bangsa kami ini. Kami berdoa ya Bapak, kami mengucap syukur bahwa penyertaan-Mu begitu luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Mari kemudian kita berdoa juga Eleanor yang terkasih. Pokok doa kita yang kedua adalah mari kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong ya Bapak, agar Tuhan menguatkan dan menopang juga kehidupan dari sidang jemaat-Mu di tempat ini, agar mereka tetap bisa sehat, agar tetap bersuka cita, agar tetap bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Elders yang terkasih, mari kita berdoa juga untuk Surabaya
mengalami zona merah kembali, sebelumnya oranye ya. Mari kita berdoa agar masyarakat Surabaya sendiri memiliki kesadaran dan keseriusan bahwa memiliki sense of crisis ya. Karena pandemi ini benar-benar serius, dan juga kita berdoa agar masyarakat taat menggunakan masker serta mengikuti protokol pemerintah di dalam membatasi ruang gerak virus corona 19 ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berdoa agar masyarakat khususnya di kota Surabaya ini boleh sadar bahwa ini adalah sesuatu yang super serius. Tolong ya Bapak agar mereka tidak abai, tetapi mereka boleh menggunakan masker, mengikuti semua protokol pemerintah di dalam membatasi ruang gerak virus COVID-19 ini. Kemudian mari kita berdoa untuk Elders yang terkasih di Malaysia. COVID-19 ini sudah mendadak berubah mengalami mutasi menjadi COVID tipe D614G, yang mana virus ini lebih berbahaya 10 kali lipat dari COVID-19 yang sekarang. Mari kita berdoa mohon kemurahan Tuhan sehingga tidak memasuki Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersama dengan umat-Mu berdoa, bersatu hati meminta agar Tuhan memagari bangsa kami yang tercinta ini, agar mutasi dari COVID-19 yaitu tipe D614G tidak memasuki Indonesia, tidak memasuki Surabaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan terakhir mari kita bawa pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Saya berikan waktu. Mari kita berdoa. Amin. Elders yang terkasih, mari kita mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Kita angkat pujian He Will Carry You. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan, gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hidup yang besar diredakannya, hati yang hancur luruh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Jika Dia mengatur semua jalan hidupku, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Sampai di sini persekutuan doa kita. Jangan lupa bahagia. Amin.